Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, video kali ini saya akan memaparkan sebuah penerapan teori belajar behaviorisme pada pembelajaran bahasa. Langsung saja, yang pertama itu ada latar belakang. Teori belajar merupakan gabungan prinsip yang saling berhubungan dengan penjelasan atau sejumlah fakta serta penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Penggunaan teori belajar dengan langkah-langkah, pengembangan yang benar dan pilihan materi belajar serta penggunaan unsur desain pesan yang baik dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memahami sesuatu yang dipelajari. Selain itu juga suasana belajar yang akan terasa lebih santai dan menyenangkan. Proses belajar pada hakikatnya adalah kegiatan mental yang tidak terlihat. Artinya, proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat disaksikan dengan jelas, tetapi dapat dilihat dari gejala-gejala perubahan perilakunya. Selanjutnya, ada teori behaviorisme. Teori belajar yang menekankan terhadap perubahan perilaku siswa adalah teori belajar behaviorisme. Dilihat dari pengertian, teori belajar behaviorisme ini merupakan suatu psikologi yang berfokus pada perilaku nyata dan tidak terkait dengan hubungan kesadaran atau konstruksi mental. Ciri utama dari teori belajar behaviorisme ini adalah guru bersikap otoriter dan sebagai agen indoktrinasi dan propaganda dan juga sebagai pengendali masukan perilaku. Selanjutnya ada pengertian teori behaviorisme menurut para ahli. Pertama itu menurut Tombroni 2015 halaman 55, teori belajar behaviorisme merupakan suatu teori perihal perubahan perilaku sebagai perolehan dari pengalaman. Selanjutnya ada menurut Mursyidi 2019, teori belajar behaviorisme ini adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dan interaksi stimulus dan respon. Selanjutnya ada penerapan teori belajar behaviorisme. Dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan menurut Sugandi 2007. Teori belajar behaviorisme ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behaviorisme merupakan proses pembentukan, yaitu membawa siswa untuk mencapai target tertentu sehingga menjadikan siswa bebas berkreasi dan berimajinasi. Selanjutnya ada kelebihan teori behaviorisme. Yang pertama adalah membiasakan guru agar memiliki sikap yang teliti dan lebih peka atas keadaan pembelajaran. Yang kedua, guru tidak terlalu sering memberikan ceramah sehingga siswa dapat terbiasa belajar secara mandiri. Yang ketiga, dapat membentuk suatu tingkah laku yang diharapkan mendapatkan penilaian positif, dan tingkah laku yang kurang pantas mendapat pengakuan negatif yang mendasari atas perilaku yang terlihat. Yang keempat itu dengan pengulangan. Pelatihan yang berkelanjutan bisa memaksimalkan kecerdasan dan bakat yang sudah terbangun dalam diri siswa. Selanjutnya yang kelima itu bahan ajar yang sudah tersusun secara terstruktur dari yang biasa hingga yang rumit, dengan memiliki tujuan pembelajaran yang terpecah pada unsur-unsur kecil yang dibuktikan melalui raihan suatu keterampilan yang dapat menciptakan tingkah laku yang konsisten berkenan suatu bidang tertentu. Yang keenam, mampu merubah stimulus yang satu dengan stimulus yang lain, dan seterusnya sampai respon yang diharapkan itu terlihat. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu teori behaviorisme sangat tepat untuk mendapatkan kemampuan yang memerlukan praktik dan penyesuaian yang memuat komponen kecepatan, spontanitas, dan ketahanan. Yang kedelapan yaitu teori behaviorisme sangat tepat dikenakan pada anak-anak yang masih memerlukan pengaruh dari orang dewasa, senang mengulang dan perlu pembiasaan, senang meniru dan senang dengan berbagai penghargaan secara langsung. Baik, berikutnya ada kekurangan teori behaviorisme. Yang pertama itu menjadi sebuah konsekuensi untuk membuat bahan ajar dengan bentuk yang telah digunakan. Yang kedua, tidak semua pelajaran bisa menggunakan metode behaviorisme. Yang ketiga, siswa dalam hal ini berkedudukan menjadi pendengar pada saat pembelajaran berlangsung dan mengingat apa yang didengar dengan apa yang dipandang menjadi cara yang ampuh. Keempat, untuk menertibkan siswa, para tokoh behaviorisme memiliki metode yang paling efektif, yaitu dengan menghindari penggunaan hukuman siswa yang
Jadi, siswa yang dianggap pasif memerlukan dorongan dari luar dan penguatan yang diberikan guru sangat berpengaruh. Selanjutnya yang kelima, yaitu siswa hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Dengan mendengarkan apa yang harus didengar dan apa yang harus dilihat menjadi sistem pembelajaran yang ampuh sehingga inisiatif siswa dapat menghadapi masalah yang timbul secara temporer tidak dapat dibereskan oleh siswa. Yang keenam, lebih condong dalam memfokuskan siswa dalam berpikir linear, konvergen, kurang produktif, kurang kreatif, dan memperlihatkan siswa sebagai individual yang kurang aktif. Yang ketujuh itu, proses pembelajaran yang lebih terpusat pada guru, memiliki sifat sistem dan cenderung hanya kepada hasil saja yang bisa diperhatikan. Yang terakhir yaitu penggunaan metode yang tidak tepat pada proses pembelajaran dapat berakibat berjalannya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan untuk siswa. Nah, jadi guru menjadi pusat otoriter, komunikasi berjalan searah, guru hanya melatih saja dan memutuskan apa yang perlu dipelajari dan apa yang tidak perlu dipelajari oleh siswanya. Berikut ini ada pengaplikasian teori belajar behaviorisme terhadap pembelajaran. Yang pertama ada penguatan positif dan negatif. Nah, penguatan positif ini itu memberikan reward atau penghargaan kepada siswa ketika mereka menunjukkan perilaku yang hasil belajar yang diinginkannya. Misalnya tuh memberikan pujian, nilai baik atau hadiah kecilnya. Penguatan negatif menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan ketika siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Misalnya mengurangi tugas rumah jika siswa menunjukkan kemajuan. Dan yang kedua itu ada pengkondisian klasik, menggunakan asosiasi antara stimulus dan respon untuk membentuk perilaku. Misalnya itu mengaitkan suara bel dengan waktu belajar sehingga siswa merasa termotivasi untuk belajar ketika mendengarkan suara bel tersebut. Yang ketiga, pengkondisian operan, menggunakan konsekuensi dari perilaku yang untuk mempengaruhi kemungkinan perilaku tersebut terjadi lagi di masa depan. Misalnya itu, jika siswa menyelesaikan tugas tepat waktu, mereka mendapatkan waktu bermain tambahan. Yang keempat, model pembelajaran berbasis tugas, menggunakan tugas-tugas yang berstruktur dengan jelas dan memberikan umpan balik langsung. Siswa dapat belajar melalui latihan berulang dan mendapatkan umpan balik untuk memberikan kesalahan. Yang terakhirnya itu latihan berulang, menggunakan teknik latihan berulang untuk memperkuat pembelajaran. Misalnya itu mengulang materi pelajaran melalui kuis atau latihan soal untuk membantu siswa mengingat informasi. Baik, jadi kesimpulannya itu teori behaviorisme memberikan kontribusi signifikan dalam pembelajaran bahasa meskipun memiliki beberapa keterbatasan. Secara fundamental, teori ini tuh menekankan pentingnya pembentukan kebiasaan melalui stimulus dan respon dan sistem penguatan terstruktur. Pendekatan ini tuh terbukti efektif terutama dalam pembelajaran aspek dasar bahasa seperti pengucapan, kosakata, dan tata bahasa dasar. Behaviorisme membantu menciptakan landasan yang kuat dalam penguasaan bahasa melalui latihan berulang dan penguatan positif. Kekuatan utama teori ini terletak pada kemampuannya menciptakan struktur pembelajaran yang jelas dan terukur. Baik, itulah penerapan teori behaviorisme dalam pembelajaran bahasa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.